Oke, ketemu lagi bersama Kak Gina ya. Sekarang kita bahas kembali mengenai materi biologi bab kedua semester 1 untuk kelas 3 ya. Nah, kali ini Kak Gina akan menjelaskan tentang bab metabolisme. Penasaran kan? Oke, ikuti terus ya. Oke. Jika berbicara mengenai metabolisme, apa sih metabolisme? Pastinya kalian tidak akan pernah tidak asing lagi lah. Tapi mungkin ada yang masih asing mendengar istilah metabolisme. Nah, apa sih metabolisme itu? Nah, jadi sekarang judulnya adalah metabolisme. Ya. Metabolisme. Metabolisme diartikan sebagai suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan enzim. Nah, jadi kalau misalnya segala proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh dan dia melibatkan enzim itu boleh dikatakan sebagai metabolisme. Untuk metabolisme sendiri ini dibagi menjadi dua ya. Jadi di sini ada dua macam. Yang pertama, ini adalah proses katabolisme. Dan yang kedua, ini ada proses anabolisme. Nah, apa itu katabolisme? Biasanya katabolisme itu diartikan sebagai proses pemecahan. Proses pemecahan. Kalau yang namanya pemecahan, apakah dari kompleks ke sederhana atau dari sederhana ke kompleks? Justru pastinya dari kompleks ke sederhana. Jadi di sini pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana ya. Nah, tentunya untuk katabolisme karena di sini reaksi pemecahan, jadi dia dikatakan sebagai proses yang menghasilkan energi ya. Di sini boleh kita tulis dan menghasilkan ATP ya atau energi. Nah, kalau anabolisme apa? Kalau anabolisme berarti kebalikannya. Kalau tadi pemecahan, berarti kalau anabolisme itu merupakan suatu proses penyusunan ya. Kalau penyusunan ya namanya juga dari penyusun gitu ya, pasti dari sederhana menuju ke kompleks. Jadi penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks ya. Menjadi senyawa kompleks. Kalau tadi katabolisme dia menghasilkan ATP, kalau ini membutuhkan ATP. Membutuhkan ATP atau energi. Nah, tuh ya. Nah, sekarang kita lihat satu per satu. Kita bahas satu per satu. Kita mulai dari katabolisme ya. Kalau Kak Gina ulangi, apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan pemecahan ya. Jadi di sini tadi boleh deh di sini dalam kurung ya. Ini adalah suatu proses pemecahan suatu senyawa gitu ya. Pemecahannya dari mana? Pemecahan dari senyawa kompleks gitu ya. Kemana? Ke atau menjadi sederhana. Tentunya tadi dia dikatakan dapat menghasilkan energi ya. Nah, dan energinya ini dalam
seperti kita ketahui bahwa ATP ini singkatan dari, tulis di sini ya, ini singkatannya adenosin trifosfat. Nah, seperti itu ya. Nah, karena dia bisa menghasilkan energi, maka Kak Gina sebut dengan istilah dia itu disebut dengan reaksi eksergonik ya. Di reaksinya disebut reaksi eksergonik. Nah, reaksi eksergonik sama halnya dengan reaksi yang menghasilkan energi begitu. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya adalah untuk proses katabolisme sendiri, ini yang paling terkenal, tidak asing lagi, ini namanya adalah respirasi sel. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana kalau Kak Gina tulis respirasi sel ini dengan suatu reaksi? Nah, reaksinya begini. Seperti kita ketahui, kalau respirasi itu sebetulnya adalah proses bernafas, tetapi itu respirasi eksternal. Nah, kalau untuk respirasi sel berarti si respirasinya sudah terjadi di dalam sel. Jadi Kak Gina tidak artikan lagi sebagai proses bernafas, namun di sini Kak Gina artikan sebagai proses perombakan suatu senyawa kompleks menjadi sederhana. Apa senyawa kompleks yang Kak Gina maksud? Dia adalah glukosa. Jadi kalau Kak Gina tulis respirasi sel ini reaksinya begini. Nah, tetapi sebelum ke reaksinya, yang namanya respirasi sel ini bisa terjadi dua jalur ya. Jadi ada dua jalur, artinya ada jalur yang memakai oksigen, ada jalur yang tidak memakai oksigen. Kalau jalur yang memakai oksigen itu namanya respirasi sel aerob. Tetapi kalau yang tidak dibantu oleh oksigen, artinya tanpa oksigen, itu namanya respirasi anaerob. Nah, ya. Kami akan tulis di sini. Jadi respirasi sel ada yang aerob, ada yang secara anaerob. Untuk yang aerob, tadi dia dikatakan butuh oksigen, gitu ya. Kalau yang anaerob, dia tanpa oksigen. Nah, yang respirasi sel aerob, nah itu terjadinya di mana? Ini terjadinya di organel mitokondria. Oke. Kalau respirasi sel anaerob di mana? Nah, untuk respirasi sel yang anaerob atau yang tidak melibatkan oksigen, ini terjadi ketika suatu sel benar-benar kekurangan akan oksigen, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dikatakan sebagai proses fermentasi. Nah, nanti masing-masing akan Kak Gina bahas seperti apa ya. Oke, kita lihat dulu yang respirasi sel secara aerob ya. Kak Gina tulisnya di sini aja ya. Respirasi sel secara aerob artinya tadi ini merupakan suatu reaksi yang membutuhkan oksigen ya. Nah, di mana di sini tuh terjadinya di dalam organel yang bernama mitokondria ya. Oke. Kalau Kak Gina gambar, mitokondria itu mirip dengan sosis Brisbus. Nah, gitu ya. Seperti ini. Kalian harus tahu bagian-bagiannya ada apa saja. Pertama, mitokondria itu dia punya yang namanya membran luar. Selanjutnya dia punya membran dalam. Membran dalam. Nah, ada bagian membran yang melengkung ke dalam, itu namanya krista. Jadi membran dalam yang melengkung ke dalam itu namanya krista. Selanjutnya di sini ada cairan mitokondria yang kita namakan dengan matriks, ya, begitu. Nah, bagaimana sih reaksi respirasi sel aerob itu? Nah, reaksinya bisa ditulis seperti ini. Jadi tadi tujuan kita akan bisa menghasilkan suatu energi ya dari suatu reaksi katabolisme ini. Nah, di sini juga bisa dijadikan sebagai perbedaan. Untuk yang respirasi sel secara aerob itu terjadinya tadi di mitokondria dan energi yang dihasilkan itu berkisar antara 36 ATP atau 38 ATP. Tetapi kalau yang anaerob di sini si energi yang dihasilkannya sedikit.
sedikitnya berapa Kak? Nah, sedikitnya ini kurang lebih 2 ATP gitu loh. Ya. Nah, dari mana itu? Nah, ini akan lagi ngebahas ya. Nah, di sini tadi contohnya adalah untuk respirasi sel aerob ini adalah perombakan si C6H12O6 C6H12O6 atau kita namakan dengan glukosa. Ini nanti akan kita rombak dengan bantuan oksigen alias dioksidasi istilahnya gitu ya. Ini nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O plus energi di sini. Gitu. Ya, nah ini yang akan Kak Gina bahas, kok bisa sih Kak seperti itu. Oke. Nah, ini ya reaksinya. Nah, kenapa tadi dikatakan dia bisa menghasilkan ATP? Karena di sini ini produknya selain dia karbon dioksida dan juga uap air, di sini ada energi. Nah, energi di sinilah bisa 36, bisa 38 dari satu molekul glukosa. Kalau kita setarakan dulu dari satu molekul glukosa ternyata butuh ya di sini 6 oksigen dan nantinya menghasilkan 6 CO2 dan 6 H2O. Dari mana semua itu bisa terjadi? Nah, tentunya di sini ini harus melalui 4 tahap. Nah, tahapannya itu apa saja gitu ya? Tahapannya itu di sini Kak Gina singkat sebagai gedung sate. Nah, ini singkatannya. Apa saja si gedung sate ini? Kita lihat di sini. Ini juga boleh dijadikan sebagai perbedaan. Tadi kita sudah menulis beberapa perbedaan dari respirasi sel secara aerob dan juga anaerob ya. Untuk respirasi sel secara aerob itu tadi tahapannya ada 4 ya, singkatannya tadi di gedung sate. Jadi di sini boleh Kak tulis 4 tahap. Yaitu gedung sate yang tadi. Tapi kalau yang anaerob itu 1 tahap. Penasaran kan apa saja? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, tahapan respirasi sel secara aerob ya, itu tadi singkatannya adalah gedung sate ya. Gedung sate. Nah, begitu. Tahukah kalian bahwa G-nya di sini adalah proses glikolisis, itu tahapan pertama, kemudian DO-nya di sini adalah dekarboksilasi oksidatif, kemudian S-nya di sini adalah siklus Krebs, dan T-nya di sini adalah transfer elektron. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, tahapan yang pertama di sini adalah proses glikolisis ya. Glikolisis. Nah, apa sih proses glikolisis ini? Nah, sesuai dengan namanya ya, glikolisis. Gliko itu dari kata glukosa. Lisis itu pecah. Jadi di sini merupakan proses pemecahan si glukosa. Nah, jadi sebelum nanti bisa menghasilkan energi sebanyak ini ya, jadi si glukosanya harus dirombak dulu, oke? Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Kalian tahu apa itu sitoplasma? Sitoplasma ini merupakan cairan sel, ya. Nah, jadi ini memang terjadinya masih di dalam sel itu sendiri, jadi belum masuk ke dalam mitokondria, ya. Nah, selanjutnya boleh nggak Kak ini terjadinya di sitosol? Boleh. Jadi kalau yang lebih detailnya lagi itu di sitosol, karena yang namanya sitoplasma kan ada yang memadat, yaitu organel, ada yang mencair, atau artinya ada yang tetap dia teksturnya berupa cairan gitu ya. Nah, yang memadat itu organel, yang cairannya ini sitosol. Jadi untuk si glikolisis terjadinya di dalam sitosol ya. Nah, jadi di sini boleh ditulis glikolisis merupakan proses pemecahan si glukosa ya, menjadi apa tadi? Menjadi suatu senyawa. Nih, glukosa menjadi suatu senyawa bernama asam pirufat ya, begitu. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat di sini ya.
Nah, ini memang reaksinya itu sepertinya memang kimia banget, tetapi nggak apa-apa ya. Ini memang Kak Gina akan jelaskan ya. Oke, perhatikan terus ya. Oke, di sini cukup ya kalau Kak Gina ini. Oke, kalau misalnya nggak cukup, boleh nanti Kak Gina jelaskan di sini ya. Oke, Kak Gina hapus dulu. Oke, di sini Kak Gina akan tulis tahapan atau proses glikolisis. Ya, glikolisis. Jadi awalnya begini. Ada suatu senyawa bernama glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Nah, dia nanti akan dirombak sebelum jadi asam pirufat. Kan tujuannya kita dari glukosa ini bisa dihasilkan asam pirufat. Ternyata di sini kita harus ubah dulu menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, artinya apa? Artinya yang tadinya glukosa sendirian, dia harus mengikat satu fosfat. Dan si fosfat ini nempel di atom C nomor 6. Untuk glukosa, dia punya atom C sebanyak 6. Dan si fosfat ini nempel di atom C nomor 6. Jadi di sini boleh Kak Gina tulis, ada yang masuk, gitu ya. Yang masuknya berupa ATP. Nah, ATP itu tadi singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, berarti fosfatnya ada 3. Sekarang diambil satu sama glukosa. Jadilah glukosa 6-fosfat. Berarti nanti hasil yang keluar di sini ada berapa? Ya, tinggal 2 ya. Jadi yang tadinya ada 3 yang masuk diambil satu oleh glukosa. Jadi yang keluarnya 2. Jadi di sini tinggal 2, jadi namanya ADP, adenosin difosfat. Begitu ya. Nah, sekarang dari glukosa 6-fosfat ternyata belum terbentuk pirufat. Kita ubah lagi yuk. Oh ya, di sini tidak lupa juga ya melibatkan enzim. Kenapa? Karena tadi yang namanya metabolisme itu harus melibatkan enzim. Syukur-syukur kalian bisa hafal nama enzimnya, kalaupun enggak jadi masalah. Tapi usahain hafal ya. Caranya udah tahu kan penamaan enzim seperti apa? Nah, nanti sebelum bab ini kalian harus sudah lihat dulu video Kak Gina tentang enzim ya. Oke. Nah, jadi di sini ini melibatkan suatu enzim yang bernama heksokinase. Kenapa dikatakan heksokinase? Kinase itu merupakan suatu proses ya, suatu proses yang terjadi karena ini reaksinya pembentukan. Jadi nama enzimnya adalah kinase, karena kinase itu adalah enzim untuk proses pembentukan. Kenapa hekso? Karena di sini melibatkan atom C-nya ada 6, jadi hekso, jadi heksokinase gitu ya. Oke, selanjutnya dari glukosa 6-fosfat kita ubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, tadinya glukosa 6-fosfat, sekarang jadi fruktosa 6-fosfat gitu ya. Nah, di sini hanya permainan enzim, tetap saja tidak ada yang keluar atau masuk, tidak ada penambahan fosfat di sini. Jadi di sini melibatkan enzim, nama enzimnya adalah boleh dari nama substratnya gitu ya. Dan ini karena yang namanya fruktosa dengan glukosa itu merupakan suatu reaksi isomer, jadi artinya isomer kalian tahu kan dia punya rumus molekul yang sama ya, tetapi strukturnya berbeda, struktur molekulnya berbeda. Okay? Jadi ini namanya adalah fosfoglukoisomerase, itu nama enzimnya gitu ya. Kenapa fosfoglukoisomerase gitu ya? Nah, karena tadi ini merupakan istilahnya masih memiliki rumus molekul yang sama. Makanya di sini isomerase ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Bukan gluko ya. Ini fosfofrukto. Nah, gitu ya. Fosfofruktoisomerase. Jadi maksud Kak Gina tadi untuk penamaan enzim ya, si enzimnya. Jadi tadi fosfofruktoisomerase. Oke. Nah, ternyata penamaan enzim coba kita ingat
Ingat lagi, penamaan enzim itu adalah dari nama substrat plus nama reaksi plus akhiran ase. Oh, berarti yang kajian pertama betul. Oke, konsentrasinya masih bagus. Ini fosfogluko karena substratnya glukosa 6-fosfat, jadi di sini fosfoglukoisomerase. Betul ya, seperti itu. Kalian menguji dulu ya. Oke. Nah, sekarang dari frukto 6-fosfat itu nantinya akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, di sini ada berapa fosfat? Oh, ternyata fosfatnya ada 2. Nah, apakah di sini masih tetap fruktosa? Ya. Nah, di sini istilahnya seperti ada penambahan dari 1 gugus fosfat. Nah, berarti kita harus minta bantuan ATP lagi ya. Jadi di sini ATP-nya masuk, gitu ya. ATP-nya masuk. Oke. Ketika ATP masuk, diikatlah si ATP, 1 ATP di nomor 1, di atom C nomor 1. Makanya yang keluarnya ada berapa? Ada 2, makanya yang keluarnya jadi adenosin difosfat. Jadi fosfatnya ada 2. Gimana sampai sini? Bisa ya? Nah, begitupun di sini ada nama enzimnya, boleh? Nih ya, Kak Gina akan tulis nama enzimnya. Di sini Kak Gina hapus dulu karena nggak cukup. Jadi untuk penamaan enzimnya, karena tadi si substratnya adalah fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat, ada 1 molekul ATP masuk, gitu ya. Kemudian yang keluarnya adalah ADP atau adenosin difosfat. Nah, selanjutnya nama enzimnya dari sini dulu ya. Dari sini dulu. Dari substrat, karena ini substratnya jadi namanya fruktokinase. Ini masih pembentukan reaksi yang sama, makanya pakai akhiran kinase. Mangga boleh silakan sambil kalian lihat di buku paket si prosesnya ya. Nah, selanjutnya dari fruktosa 1,6 difosfat ini kita bagi 2. Nah, yang satu ini akan menjadi dihidroksi aseton, gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi akan menjadi 3 fosfoglyceraldehid. Nah, gitu. Oke. Boleh di sini 3 fosfoglyceraldehid kita singkat dengan 3 strip PGAL. Jadi PGAL itu setiap kalian bertemu dengan senyawa yang disingkat dengan PGAL berarti dia adalah fosfoglyceraldehid. Sebetulnya dihidroksiaseton dengan 3 fosfoglyceraldehid itu merupakan reaksi yang isomer gitu ya. Jadi ini isomerase. Artinya dihidroksiaseton itu bisa diubah jadi 3 fosfoglyceraldehid, begitupun sebaliknya. Jadi ini masih memiliki rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Itulah yang dikatakan sebagai isomerase ya. Oke, nah seperti itu kurang lebih. Apakah sudah terbentuk si asam piruvat? Ternyata belum. Nah, mari kita tuntaskan ya. Oke, cukup ya. Kalau kalian sampai sini cukup ya. Kita lanjutkan kembali. 3 PGAL kita akan ubah menjadi 1,3 fosfoglycerat. Coba kalian perhatikan. Apakah ada yang berubah di sini? Ya, betul. Yang tadinya di sini PGAL, fosfoglyceraldehid, kok sekarang jadi fosfoglycerat? Seolah-olah ada yang hilang. Yang tadinya akhiran hid, sekarang rat. Nah, betul. Ada yang hilang yaitu gugus hidrogennya. Jadi di sini Kak Gina tulis hidrogennya itu lepas ya. Nah, ketika hidrogen lepas, H+ lepas, ini tidak boleh sendiri. Karena bisa jadi H+ ini menjadi radikal bebas. Nah, akhirnya ada penangkap atau akseptor hidrogen terbaik. Dia adalah NAD+. Kalian pasti kenal ya. Nah, makanya NAD itu nanti akan mengikat si H+ ini. Gitu ya. Jadi ketika H+-nya kabur, ada penangkapan oleh
Nah, gitu ya. Jadi membentuk apa? Ya, jadi membentuk NaDH. Kak Gina langsung tulis di sini terbentuk NaDH. Gitu ya. Nah, oh iya Kak, di sini apakah masih melibatkan enzim? Pasti ya, pasti melibatkan enzim. Apa nama enzimnya? Nah, nama enzimnya karena di sini ada proses pelepasan hidrogen, maka nama enzimnya adalah enzim dehidrogenase, gitu ya. Oke. Satu lagi, apakah ada penambahan? Ya, di sini yang tadinya satu buah fosfat yang nempel di atom C nomor 3, sekarang ada lagi fosfat yang nempel di atom C nomor 1. Berarti di sini ada yang masuk lagi. Nah, yang masuknya di sini aja ya. Nah, gitu. Yang masuknya siapa? Ternyata ini adalah fosfat inorganik ya. Jadi fosfat inorganik ini, kalian tulis dulu ya. Nah, ini NaDH. Jadi untuk fosfat inorganik ini yang kita singkat dengan PI, dia masuk menyisip ya atau menempel si fosfatnya di atom C nomor 1. Jadi fosfat inorganik ini adalah fosfat yang bebas. Kalau tadi ATP itu fosfat yang berada dalam suatu senyawa, gitu ya. Oke. Berarti kalau yang ATP ini disebutnya si fosfatnya itu fosfat organik. Kalau yang tadi yang bebas itu namanya fosfat inorganik, begitu ya. Selanjutnya dari 1,3 fosfogliserat ini diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, gitu ya. Apakah ada yang berubah? Ya, yang tadinya ada P yang masuk, sekarang dia keluar lagi. Nah, makanya kok dia keluar masuk, yaitu untuk bisa menstabilkan. Jadi agar bisa membentuk si piruvat, ya jalurnya harus begitu. Nah, di sini nanti si fosfatnya keluar ya. Ketika fosfatnya keluar, maka si fosfat ini akan ditangkap sama ADP yang ini. Nah, tadi kan ada ADP yang berkeliaran. Nah, ADP yang itu nanti menangkap P yang ini. Maka di sini nanti plus ADP ya. Bukan ODP tapi ADP. Sehingga nanti di sini ADP atau yang tadinya adenosin di fosfat ditambah 1 fosfat, berarti fosfatnya ada 3. Maka namanya jadi ATP, adenosin trifosfat. Makanya fosfatnya jadi ada 3. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini dari 3 fosfogliserat ya, ini berubah jadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat. Nah, Kak, boleh nggak ini si fosfogliserat ini aku singkat? Boleh. Kalau tadi kan fosfogliserat ini PGAL. Kalau di sini biasanya disingkatnya PGA, gitu ya. Ini juga sama, PGA. Atau APG boleh, bukan APD, APG ya. Oke. Nah, jadi 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Sininya boleh kayak gini. Nah, begitu. Kalau di sini 2 strip PGA gitu ya. Nah, itu tentunya hanya melibatkan enzim ya. Jadi di sini karena si fosfatnya itu pindah dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2, maka di sini nama enzimnya fosfo ini ya, gliserol mutase. Nah, mutase dia ada proses untuk perpindahan begitu ya. Selanjutnya dari 2 fosfogliserat, apakah sudah terbentuk yang namanya asam piruvat? Ternyata belum, gitu ya. Coba. Nah, kalau belum kita lihat ya. Jadi dari 2 PGA ini nanti diubah menjadi fosfoenolpiruvat. Biasanya fosfoenolpiruvat ini disingkat sebagai PEP. PEP. Gitu ya. Nah, apakah sudah terbentuk asam piruvat? Ternyata belum juga. Nah, ya.
Ternyata belum dan belum juga. Kita lihat lagi di sini. Nah, dari sinilah nanti akan diubah deh menjadi asam pirufat. Coba, udah terbentuk asam pirufat? Sudah. Apakah ada yang berubah? Ada. Apa yang berubah? Yang tadinya ada fosfor di sini sekarang jadi nggak ada. Oh, berarti pasti si fosfatnya keluar. Kalau fosfatnya keluar ditangkap sama ADP yang ini satu lagi. Nah, ini ya, bergabung sama itu. Jadi nanti yang keluarnya adalah ATP. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan ini Bu yang dihidroksiaseton? Karena dihidroksiaseton itu bisa diubah menjadi 3-PGAL, ya sudah, ke bawahnya pun sama ya. Jadi boleh sambil tulis di sini. Ini adalah kita ubah dulu menjadi 3-PGAL gitu ya, dengan enzim isomerase tadi. Kemudian dari 3-PGAL, dari 3 fosfoglisel lagi kita ubah menjadi 1,3 ini. Kenapa di sini tadi fosfogliserat? Nah, itu ada yang kelewat di sini karena fosfatnya ada 2, nempel di atom C nomor 1 dan juga nomor 3, maka namanya di gitu. 1,3 di fosfogliserat ya. Begitu. Ini juga sama 1,3 di, atau mau bi mau di boleh ya. Mau bi boleh deh, bi aja biar enak singkatannya boleh. Di bi fosfogliserat atau BPGA disingkatnya ya. Tapi tetap saja sama ya, di sini ada fosfat inorganik yang masuk sehingga nanti di sini diikat, jadi di sininya bi ada 2 ya. Dan tidak lupa di sini pun ada yang keluar berupa H+, jadilah di sini NADH ya. NADH begitu. Oke. Coba setelah ini dari 1,3 BPGA diubah menjadi 3 PGA. Dari 3 PGA menjadi 2 PGA. Dari 2 PGA kita tulis dulu ya, jadi PEP. Barulah di sini asam pirufat. Nah, coba yang keluar masuknya sama ya. Di sini nanti ada yang keluar 1 ya, makanya kan di sini tinggal 1. Jadilah ATP. Kemudian di sini pakai enzim fosfogliseromutase ya. Kemudian tadi dari sini ke sini, nah itu kan tidak ada yang keluar masuk, nggak ada ya. Boleh di sini melibatkan enzim. Nama enzimnya karena di sini pembentukan enol, jadi biasanya disebut enzim enolase. Tapi di sini pun ada yang keluar sebetulnya, ada yang dihasilkan dari reaksi ini, yaitu berupa H2O gitu ya. Nah, di sini juga sama ya, jadi yang keluarnya ada H2O. Ini nama enzimnya enolase ya. Udah deh. Nah, di sini ada nggak nama enzimnya Pak? Ada. Ini namanya pirufat kinase karena proses pembentukan si asam pirufat. Sama ini juga. Pirufat kinase. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita simpulkan di sini untuk proses glikolisis. Jadi, coba kita identifikasi nih hasilnya. Maka hasil dari proses glikolisis apa saja? Coba, tadi yang keluar itu ada ADP ya, tapi ADP-nya dipakai lagi di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Oke deh, sebelum dituliskan hasil ya, coba kita lihat. Kalau untuk reaksi ini dari sini ke sini, apakah reaksi dari glukosa sampai membentuk fruktosa 1,6 difosfat, apakah dia butuh ATP atau menghasilkan ATP? Ya, dia ternyata lebih butuh ATP, maka ini disebutnya reaksi endergonik. Artinya reaksi yang butuh ATP. Nah, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, dari sini ketika sisa fruktosa 1,6 difosfatnya dipecah,
ternyata di sini banyak sekali menghasilkan ATP ya. Jadi di sini ada 1, di sini ya 2, terus di sini. Nah ini belum tertulis ya. ATP keluar sama kayak ini ya. Oke. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian 4 gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, karena di sini menghasilkan ATP, maka ini boleh dikatakan sebagai reaksi eksergonik. Nah, ini pun pernah menjadi soal SBMPTN tahun 2018 kalau tidak salah kali 4. Nah, jadi berikut ini merupakan tahapan respirasi sel aerob yang di dalamnya terjadi proses reaksi endergonik dan eksergonik. Jawabannya adalah glikolisis, begitu ya. Oke. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Maka hasil dari proses glikolisis kita hitung. Ini ada berapa ATP? 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4 ATP. Tapi ingat, tadi kita ngutang dulu 2 ATP ya. 1, 2. Karena pinjam untuk reaksi ini kan. Makanya 4 dikurangi 2 jadi berapa berisinya? Betul ya, 2 ATP. Kemudian ada berapa? Ada apa lagi? Di sini apa? Asam pirufat. Ya, ada berapa? Ada 2 asam pirufat. Selanjutnya di sini ada apa? Iya, ada NADH sebanyak 2 NADH. Ini adalah hasil dari proses glikolisis. Oke, gimana? Jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi yang pertama adalah glikolisis ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Boleh di sini Kak Gina tulis kembali untuk hasil glikolisis. Tadi adalah 2 asam pirufat, kemudian 2 NADH, dan 2 ATP. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Karena di sini Kak Gina sedang membicarakan tentang respirasi sel aerob. Nah, jadi ketika si asam pirufat ketemu yang namanya oksigen, maka dia akan masuk ke jalur DO. DO itu adalah dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi di sini tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO ya. Di mana terjadinya? Ini terjadinya di matriks mitokondria. Jadi sudah berpindah tempat. Kalau tadi kan masih di sitosol. Nah, kalau yang ini di matriks mitokondria. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ini akan melanjutkan si asam pirufat yang tadi sudah dibentuk. Asam pirufat yang sudah dibentuk ya. Nanti ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Karena tadi yang dibentuk ada 2 buah asam pirufat ya, maka kalian tulis di sini 2, maka hasilnya pun 2 asetil-CoA ya. Nah, asam pirufat itu kita tahu bahwa rumus molekulnya adalah C3H4O3 ya. Nah, di sini akan menjadi asetil-CoA, di mana di sini ada CoA ya. CoA itu merupakan suatu koenzim A. Jadi nanti di sini si koenzim A-nya masuk sebelah sini ya. Si CoA-nya masuk, koenzim A-nya masuk, nanti dihasilkanlah asetil-CoA. Nah, ternyata karena sesuai namanya dekarboksilasi, jadi adanya D itu proses pelepasan ya. Jadi dekarboksilasi oksidatif. Jadi ada pelepasan karbon ya, oksidatif plus oksigen. Makanya di sini nanti yang lepasnya adalah CO2 gitu. Jadi setiap ada CoA yang masuk gitu ya, maka pasti CO2 akan dihasilkan. Di sini CoA yang masuk ada 2 molekul, maka di sini CO2 yang dihasilkan juga ada 2 molekul. Begitu ya. Jadi pasti di sini si pirufat itu akan kehilangan 1 atom C, maka
maka ditulisnya jadi bagaimana? Satu atom C-nya kehilangan, berarti jadi C2. H-nya di sini ada yang di sini dia sambil melepaskan yang dinamakan H+, ya. Jadi si H+-nya akan lepas, ada berapa H+ yang lepas dari 2 sampai 4? Itu ada 2, ya. Jadi di sini si H+ itu akan ditangkap sama NAD, jadi akan membentuk NADH. Oke. Nah, sehingga nanti jadi di sini yang lepasnya ada berapa? Tadi si C-nya udah ya. Si C-nya keluar. Nah, H-nya juga tadi keluar. C2, H3. Nah, O-nya yang keluar adalah O2, berarti O2. Nah, berarti di sini. Nah, jadi untuk asetil-CoA seperti itu, ya. Oke, nah selanjutnya, siklus Krebs. Kenapa sih namanya itu siklus Krebs gitu ya? Tidak siklus John atau siklus Robert atau siklus Gina, oh my god, karena ini sesuai penemunya. Nah, si siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs, makanya namanya siklus Krebs gitu ya. Nah, ini terjadi masih di dalam matriks mitokondria ya. Terjadi di matriks mitokondria. Nah, siklus Krebs ini juga boleh dikatakan sebagai siklus asam pirufat. Asam sitrat maksudnya gini ya. Kenapa dikatakan siklus asam sitrat? Karena nanti ada pembentukan asam sitrat ya. Oke. Nah, ini bagaimana prosesnya? Nah, tadi asetil-CoA yang sudah dibentuk, ceritanya tadi ada asetil-CoA gitu ya. Asetil-CoA sudah dibentuk dari proses DO. Nah, asetil-CoA ini nanti akan dijemput gitu ya. Dijemput sama siapa? Sama suatu asam. Namanya asam oksaloasetat. Ini boleh disingkat dengan AOA. AOA gitu ya. Oke. Asetil-CoA yang masuk tadi ada berapa? Ada 2 ya. Jadi otomatis di sini 2 gitu ya. Nah, asetil-CoA bergabung dengan asam oksaloasetat atau AOA ini nanti akan menghasilkan asam sitrat. Nah, makanya disebut juga dengan siklus asam sitrat karena memang terbentuk asam sitrat gitu ya. Dari sitrat nanti akan berubah menjadi isositrat. Asam isositrat. Kemudian Kak tulis dulu asamnya ya. Dari sini dia akan menjadi asam alfa ketoglutarat. Kemudian dari sini dia akan menjadi suksinil CoA. Ya. Dari sini dia akan menjadi asam suksina. Dari sini jadi asam fumarat. Dari fumarat dia menjadi asam malat. Dari malat jadi deh AOA ya. Nah, karena tadi 2 maka boleh di sini tambahin aja 2 gitu ya. 2. Yang keluar masuknya nanti ya belakangan. Nah, makalah ini disebut dengan siklus Krebs atau Krebs cycles gitu ya. Nah, ini juga ada nyanyinya ya, jadi biar kalian mudah menghafal, boleh nyanyinya begini ya. Dari sini dulu ya. Sitrat isositrat alfa ketoglutarat suksinil suksinat fumarat mata AOA. Asik, itu kayak kring ada sepeda. Nah, itu boleh dinyanyikan kayak gitu ya. Jadi di sini ulangnya sitrat isositrat alfa ketoglutarat suksinil suksinat fumarat mata AOA gitu ya. Atau boleh nadanya begini. Sitrat isositrat alfa ketoglutarat suksinil suksinat fumarat mata AOA boleh. Jadi mau lagu yang pertama boleh, mau yang kedua boleh ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya, di sini memang hafalan ya. Kalau memang kalian untuk prosesnya keluar masuknya hafal, mangga. Kalau dari misalkan perenkansilannya aja juga boleh ya. Nah, di sini
ada dari reaksi si isositrat ke alfa ketoglutarat, ini ada yang keluar. Yang keluarnya itu CO2 ya. Ini juga sama, di sini ada yang keluar CO2. Karena 2 maka di sini boleh pakai koefisien 2 gitu ya. Kemudian, nah di sini ingat ada CoA. Kata Kak Gina, setiap ada CoA, pasti di sini ada yang masuk CoA gitu kan ya. Setiap ada pembentukan senyawa yang mengikat CoA, pasti di sini CoA-nya masuk. Suatu koenzim ya, begitu. Setiap CoA masuk pasti CO2 keluar. Kemudian dari suksinil ke suksinat ya, di situ ada yang dihasilkan. Ternyata ini yang masuknya itu, nah ini yang masuknya itu GDP ya, GDP. Maka ini nanti yang keluarnya itu GTP. GTP itu singkatan dari guanosin trifosfat. Ini sebetulnya sama dengan adenosin trifosfat. Jadi mau GTP atau ATP itu sama ya. Kemudian dari suksinat ke fumarat ini ada hidrogen yang lepas ya. Nah, namun hidrogen yang lepas di sini nanti ditangkap sama ini, sama FAD. Jadi di sini FAD masuk karena ada 2, kasih 2 ya. Maka nanti dihasilkanlah FADH2 gitu ya. Oke, dari fumarat ke malat nanti di sini ada. Nah, tadi di proses glikolisis itu ada 2 molekul air yang dihasilkan. Tetapi kenapa di proses glikolisisnya tidak ditulis sama Kak Gina sebagai hasil? Karena si 2 molekul air itu langsung dipakai di sini ya. Jadi di sini nanti langsung masuk hidrogen ya, 2H2O gitu. Nah, di sini lalu ada yang lepas berupa H+ ditangkap sama NAD jadi NADH. Ya, begitu kurang lebihnya. Oke, jadi kita garis bawahi dulu yang menjadi hasil dari siklus asam sitrat atau siklus tret ini apa saja. Hasilnya itu yang Kak Gina boleh tim warna biru ya. Pertama ini NADH ya. Kemudian, nah di sini ada yang kelewat juga, yang kelewat nah, tadi ya Kak Gina lupa untuk menjelaskan. Nah tadi di sini antara asam isositrat dengan ketoglutarat ini ada H+ yang keluar ya. Jadi di sini ditangkap sama NAD jadi NADH+. NADH maksudnya. Ada 2 juga. Nah di sini juga sama. Ini ada 2 NADH. Nah itu ya. Maka kita jumlah di sini. Nah ini ya 1, 2, 3. Berarti ada berapa NADH? Boleh ditulis di sini. Untuk hasil dari siklus Krebs pertama ada 6 NADH. Kemudian apalagi? Di sini ada 2 FADH2 ya. Atau boleh mau berurutan nih. CO2 dulu deh gitu ya biar di sini angkanya bagus. CO2-nya ada 2 molekul masing-masing 2 jadi ada 4. 4 CO2, kemudian di sini ada 2 Fa. 2 FADH2. Nah, dan ini tidak lupa. Nah, karena tadi dia 2 GTP itu sama dengan 2 GDP, sama dengan 2 ATP, maka di sini boleh ditulis dan 2 GTP atau 2 ATP. Tapi biasanya yang ditulisnya adalah 2 ATP. Begitu, kurang lebih ya. Jadi ini adalah hasil dari siklus Krebs. Oke, tinggal tahapan yang keempat ya, yaitu transfer elektron. Oke, untuk transfer elektron ini terjadi di kristal atau boleh di membran
yang dalam mitokondria. Dalam mitokondria. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa dikatakan transfer elektron? Jadi begini. Tadi mulai dari glikolisis sampai dengan siklus Krebs itu ada bentuk elektron ya, ada akseptor elektron yang memang sebetulnya itu kalau ditransfer menjadi bentuk energi itu bisa gitu ya. Contohnya seperti NADH, kemudian FADH, dan sebetulnya kan FAD dengan NAD itu merupakan akseptor elektron. Nah, itu bisa ditransfer menjadi bentuk ATP. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya ini terjadi yang dikatakan dengan transfer elektron. Jadi begini, kita tahu bahwa yang namanya mitokondria, gitu ya, di sini dia punya membran yang memang melaku ke dalam gitu ya. Nah, kalau kita urutkan, kalau kita misalkan nih, misalkan ini adalah sitoplasma. Di luar si mitokondria ini adalah sitoplasma ya. Sitoplasma atau sitosom. Nah, kalau tadi glikolisis terjadinya berarti di luar mitokondria. Ini tadi namanya mitokondria. Gitu ya. Nah, tadi ya si glikolisis terjadi di sini. Sekarang si DO terjadinya di matriksnya, berarti terjadi di sini. Gitu loh. Si proses nomor 1 di sini. Terus si proses nomor 2-nya di matriksnya. Bahkan nomor 3-nya pun di matriksnya. Tetapi kenapa proses yang transfer elektron itu terjadinya di sini? Nah, gitu ya, di membran dalamnya atau di kristalnya. Kok bisa? Nah, disinilah. Karena di sini, jadi ketika pas terjadi proses glikolisis, kan di glikolisis itu menghasilkan ini ya. Nah, ada yang dinamakan dengan NADH. Nah, si H-nya ini nanti akibat adanya suatu perbedaan konsentrasi H+, ya, gitu. Jadi si H+ ini tuh bisa dipompa ke dalam sini, gitu loh. Ketika dipompa ke dalam sini, nanti dipompa lagi keluar, gitu ya, dimasukin lagi terus seperti itu. Nah, itu ternyata akan menghasilkan ATP. Nah, makanya disebutnya dengan transfer elektron. Maka di dalam transfer elektron ini juga boleh dikatakan bahwa di sini tuh telah terjadi proses chemiosmotik, gitu ya. Jadi boleh Kak Gina tulis di sini terjadi proses chemiosmotik. Apa itu chemiosmotik? Nah, jadi chemiosmotik itu kalau pakai bahasa sendiri begini, dia adalah suatu proses pembentukan ATP dengan melibatkan atau dengan mengandalkan perbedaan dari ion hidrogen atau ion H+ tadi, gitu ya. Nah, seperti apa sebetulnya proses dari transfer elektron ini? Nanti tentunya di dalam matriks dan juga di bagian membran dalam ini itu banyak sekali melibatkan yang disebut dengan koenzim, gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan koenzim, kan yang namanya NAD itu sebetulnya dia adalah suatu penangkap hidrogen, gitu ya. Nah, jadi setelah diproses ya, nih Kak Gina tulis sedikit aja di sini ya, di sinilah. Jadi dari satu NADH itu, kalau kita ingin ubah, ini harus melewati tahap seperti ini. Nah, NADH, FADH2, kemudian ada bisa koenzim, bisa juga sitokrom. Itu sitokrom dan juga koenzim A itu salah satu contoh dari koenzim ya. Di sini ada sitokrom, B ada sitokrom C gitu ya. Sitokrom C1, kemudian sitokrom A gitu ya. Baru deh sitokrom A3.
saja ya di sini. Nah, dari satu NADH kalau si hidrogennya, nah ini ya, si hidrogennya itu nanti diubah dulu menjadi FAD. Tangkaplah di sini. Itu ternyata ketika ini diubah menjadi seperti ini diover ke sini, ini diover ke sini, terus diover sampai nanti diover akhirnya di sitrokrom A3. Nah, ketika ada perbedaan dari apa ini namanya akseptor hidrogen, maka itu akan dihasilkan P. P ini akan ditangkap oleh ADP, maka akan terbentuk ATP. Dari sini tidak dihasilkan, nah dari sini dihasilkan karena adanya perbedaan. Kenapa bisa dihasilkan P ya? Karena di situ jadi ada yang dinamakan dengan ATP sintetase ya. Jadi di dalam membran dalam mitokondria itu ada dua pintu seolah-olah. Jadi ada pintu yang dinamakan dengan F0 dan juga ada yang dinamakan dengan F1. Nah, ketika lewat pintu F1, jadi nanti si hidrogen itu akan lewat pintu mana ketika dia keluar dan ketika dia masuk lagi. Ketika dia melewati pintu yang di dalamnya terdapat ATP sintetase ya, maka di situ akan terbentuk P atau ATP begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini berarti ketika dia menghasilkan P, maka dia lewat pintu yang mengandung enzim ATP sintetase tadi ya. Kemudian di sini ada P lagi. Nah, ketika hidrogen sudah sampai atau si H+ sudah sampai di sitokrom A, nah biasanya kan yang menangkap hidrogen itu MAD ya. Sekarang si MAD-nya sedang diubah dan FAD juga sedang diubah. Nah, berarti yang menjadi akseptor terakhir dari proses respirasi sel secara aerob ini itu siapa? Disinilah akan masuk berupa ya, nanti di sini akan masuk oksigen gitu ya. Jadi si oksigen ini nanti berikatan sama H+, terbentuklah yang dinamakan dengan H2O. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, jadi di sini tadi kesimpulannya langsung saja, dari satu molekul NADH ini ternyata dihasilkan 1, 2, 3 ATP. Boleh ditulis 1 NADH dihasilkan 3 ATP dan 1 FADH2. Dari sini berarti kalau 1 FADH dari sini hitungnya 1, 2. Oh, dihasilkan 2 ATP. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya seperti ini. Masih tentang transfer elektron ya. Kita simpulkan. Nah, jadi sebetulnya dari proses chemiosmotik yang tadi telah dijelaskan bahwa dari satu NADH itu akan dihasilkan 3 ATP, kemudian dari 1 FADH akan dihasilkan 2 ATP. Yuk kita simpulkan dulu. Dari yang pertama, dari proses glikolisis ada berapa sih ATP yang tidak langsung? Jadi yang bentuk NADH dan FADH itu kita sebut sebagai ATP tak langsung ya. Boleh ditulis di sini ya, begini ya. Ini tahapannya. Ini jumlah ATP tak langsungnya ada berapa? Dan yang ini ATP langsungnya ada berapa? Begitu. Nah, pertama dari proses glikolisis, apakah ada ATP tak langsung? Ada, itu sebanyak 2 NADH ya. Kemudian kalau tadi dari proses dekarboksilasi oksidatif, ATP tak langsungnya juga ada 2 NADH gitu ya. Kemudian ATP langsungnya apakah ada yang di glikolisis? Ada ya, 2 ATP. Kalau yang dari NADH tidak ada yang ATP, dari DO tidak ada ATP langsungnya. Kemudian dari siklus Krebs ATP tak langsungnya ada 6 NADH gitu ya. Kemudian 2 FADH2. Kemudian ATP langsungnya ada berapa? Ya, ada 2 ATP.
ya. Nah, maka ketika transfer elektron di sini, gitu ya. Nah, ini masukin aja rumus. Berarti ini dikali berapa biar jadi ATP? Dikali 3. Yang ini dikali 3, yang ini kali 3, yang ini kali 2, gitu ya. Coba kita lihat. Untuk yang NADH berarti kalau misalnya yang ini dikalikan, ini jadi berapa? Jadi 6 ATP. Yang ini juga jadi 6 ATP. Yang ini 18 ATP, yang ini jadi 4 ATP. Coba kita jumlahkan, kita totalkan. 6 tambah 6 12, 12 tambah 18 30, 30 tambah 4 jadi ada 34 ATP. Kita tambahkan dengan yang langsung, ada 4 ATP. Nah, jadi kesimpulannya ini tambah ini adalah 36 ATP. Nah, 36 ATP ini adalah yang jalur, istilahnya jalur tol. Kenapa jalur tol? Karena tadi Kak Gina bilang ada yang 38, ada yang 36 ya. Nah, Kak Gina berarti ini bahas yang jalur pertama ya. Nah, jalur pertama ini Kak Gina sebut karena menghasilkan 34 ATP di TE-nya saja. Jadi 34 itu hanya di TE-nya saja ya. Ditambah yang 4. Oh, Kak, bukan 36, ternyata ini 38. Kak Gina salah ngitung ya. Sorry, dasar spidol ya. Nah, gitu guys. Berarti Kak Gina ini telah menjelaskan di jalur yang pertama. Ini disebutnya sebagai jalur malat aspartat disebutnya. Nah, jalur malat aspartat ini perbedaannya hanya terletak pas tahapan glikolisis. Kalau untuk jalur yang kedua, kalau di glikolisis lihat ATP langsungnya. Jadi si hidrogen ini ketika di perubahan dari 3 PgAl menjadi 1,3 di fosfogliserat, itu kan yang menangkapnya itu NAD. Nah, untuk yang jalur kedua ini yang nangkapnya bukan NAD tapi FAD. Nanti lagi jelaskan. Ya. Jadi di sini dihasilkan 36 ATP. Di sel apa saja sih yang terjadi untuk jalur malat aspartat ini? Ini biasanya terjadinya di sel hati, ginjal, kemudian jantung, gitu. Nah, oke, sekarang yang jalur ada yang disebut dengan jalur gliserol fosfat ya. Nah, untuk jalur gliserol fosfat ya, jadi bedanya tadi ketika tahapan glikolisisnya gitu ya. Ini ATP tak langsung, yang ini ATP langsung. Nah, untuk ke bawahnya sama ya, bedanya hanya pas di glikolisis. Untuk yang di glikolisis, jadi yang menangkap H+ yang ini untuk jalur gliserol fosfat itu bukan NAD tapi FAD, maka Kak Gina tulis di sini 2-FADH ya. Ini sama ya, 2 ATP. Kemudian ke bawahnya pun sama, ketika DO, SK dan juga TE. Nah, maka di sini dari DO sama ya, 2 NADH, tidak ada ATP. SK 6 NADH, kemudian 2 FADH2 ya. Ini pun sama dari SK-nya sendiri, itu ada 2 ATP ya. Nah, maka ketika TE di sini ya. Nah, ketika TE di sini, nah, udah deh tinggal kalikan yang ini. Kalau karena FADH kali 2, ini kali 3, ini kali 3, yang ini kali 2. Coba kita jumlahkan. 2 kali 2 4 ya. 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. 2 kali ini 4 ya. Nah, maka di sini kita jumlahkan 4 tambah 6 ya 10, 10 tambah 18 28, 28 tambah 4 32. Jadi untuk jalur gliserol fosfat itu 32 ATP. Nah, yang di sini sama tetap 4 ATP. Jadi ini kalau totalkan ada 36 ATP. Di
Di sel apa saja sih jalur gliserol fosfat ini? Biasanya ini terjadi di sel otak ya, dan juga sel otot. Begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan di buku paket atau buku apapun ada yang 38 ataupun 36, itu tidak salah, itu benar gitu ya. Cuman memang yang sering dibahas di buku itu pada umumnya adalah jalur yang ini, tetapi memang tidak dijelaskan itu jalurnya adalah jalur mawat aspartat ya. Jadi memang untuk yang umum itu pakainya yang 38 ATP. Tapi ternyata ada jalur yang kedua namanya gliserol fosfat yang menghasilkan 36 ATP. Oke? Terima kasih untuk metabolisme bagian pertama tentang katabolisme. Mudah-mudahan puas dan paham ya.